Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Semoga keluarga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun atau wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo sekarang dibuka Al-Qur'annya atau LKS-nya, bisa juz amanya. Ayo kita baca bersama-sama dengan bacaan yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini pertama kali turun pada waktu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Saat itu Nabi Muhammad ada di Gua Hiro atau sedang menyendiri untuk memikirkan sesuatu hal. Beliau ada di Gua Hiro karena pada waktu umur 40 Nabi selalu ingin menyendiri di gua tersebut untuk menemukan cara bagaimana beliau bisa merukunkan atau mempersatukan umatnya. Makanya pada waktu umur segitu, umur 40-an, itu Nabi sering ke Gua Hiro untuk merenungkan, untuk menyelesaikan masalahnya. Dia selalu pergi ke sana. Pada waktu itu Nabi di gua itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5. Tapi Nabi Muhammad bingung, kan Nabi Muhammad waktu itu belum bisa baca, belum bisa tulis, sama seperti kalian. Bedanya kalau kalian sekarang sudah bisa baca tulis. Kalau dulu Nabi Muhammad pada waktu umur 40 tahun itu belum bisa baca, belum bisa tulis. Makanya ayat ini turun gunanya, maksudnya untuk kita agar belajar, agar bisa menulis. Yang belum bisa menulis yang rapi dari sekarang harus bisa menulis dan membaca dengan baik dan benar. Iqra, apa artinya Iqra? Iqra itu artinya kan bacalah, berarti kamu disuruh membaca. Begitupun Nabi dulu itu sampai berapa kali disuruh sama malaikat Jibril, disuruh gini, bacalah, tapi Nabi Muhammad selalu bilang gini, maaf saya tidak bisa. Malaikat Jibril semakin tegas dan semakin menyuruh, bacalah Iqra berulang kali, tapi Nabi Muhammad selalu bilang, saya belum bisa baca, saya belum berani mengucapkan itu karena belum bisa, memang belum bisa baca, belum bisa tulis. Akhirnya Nabi Muhammad pada waktu itu, karena dia nggak bisa baca seperti itu, dia langsung lari pulang ke rumahnya, menemui istrinya yaitu Siti Khadijah. Waktu lari ketakutan langsung ketemu Siti Khadijah, dia langsung masuk ke kamar. Dia takutnya dibuntutin sama malaikat Jibril karena dia memang tidak bisa membaca itu. Sampai akhirnya dia cerita sama Siti Khadijah, dia bilang itu mungkin malaikat Jibril. Coba kita tanyakan kepada seseorang yang lebih mengetahuinya. Iya, memang betul, itu memang malaikat Jibril yang sama juga yang mendatangi Nabi Musa pada waktu itu. Didatangi malaikat Jibril itu pertanda bahwa orang tersebut adalah nabi atau rasul. Makanya pada waktu umur 40 tahun itu Nabi diangkat menjadi nabi, sekaligus turun ayat tersebut, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Kenapa kok enggak ayat al-alaq, kan ayatnya panjang, kenapa kok cuman ayat 1 sampai 5? Memang ayat al-alaq itu turun pertama kali masih ayat 1 sampai 5. Dengan semakin lamanya waktu akan disempurnakan lagi sampai akhirnya, makanya surat al-alaq ayatnya banyak seperti itu. Tapi yang wahyu pertama kali ya cuman al-alaq ayat 1 sampai 5. Apa sih isi kandungan surat al-alaq? Isi kandungan surat al-alaq ini pada intinya manusia itu baru lahir dari rahimnya seorang ibu, itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu huruf A, huruf B, ini makanan enak, itu nggak tahu. Makanya dari itu disuruh membaca, disuruh menulis, disuruh belajar. Tidak ada manusia langsung pintar, tidak ada manusia langsung cerdas. Kenapa mereka bisa pintar? Kenapa mereka bisa cerdas? Karena dia mau belajar. Kamu mau belajar apa tidak? Kalau mau jadi orang sukses ya harus belajar. Tidak ada orang sukses yang tidak belajar. Ingat, tidak ada orang sukses yang tidak belajar. Orang sukses itu ya harus belajar. Tinggal kamu mau. Bukan berarti orang kaya terus jadi orang hebat, jadi orang sukses, terus orang miskin tidak sukses, bukan. Terus atau enggak, kalau orang tuanya dua-duanya ada terus jadi orang sukses, kalau orang tuanya salah satu sudah meninggal atau sudah pergi kemana, kabur atau kemana, terus anaknya nggak jadi orang sukses, belum tentu. Makanya kalau nggak punya orang tua genap atau orang tuanya cuma satu, kita buktikan kalau orang tuanya itu satu, kita bisa sukses, lebih sukses daripada orang tuanya yang dua. Begitupun kalau kita merasa bukan orang yang mampu atau bukan orang kaya, buktikan kalau kita itu lebih bisa dari orang yang kaya. Orang kaya belum tentu jadi orang sukses. Makanya itu semuanya intinya harus belajar. Jangan mau di rumah cuman main game, apalagi nonton TV, terus apalagi main terus, belajarnya nggak ada. Kamu mau jadi apa? Mau jadi orang hebat apa cuman di rumah tidur makan tidur? Apa bedanya sama manusia? Kalau manusia kan tugasnya wajibnya harus belajar. Masa sama? Ayo, sama kayak apa? Ayo, harus dibedakan. Kita manusia kewajibannya belajar dan berusaha, sekaligus berdoa. Makanya dari itu, dari sekarang, walaupun sekarang ada wabah COVID-19, tidak masuk sekolah, di rumah terus tidur, nggak seperti itu, terus nonton TV terus atau enggak main game terus. Walaupun di rumah ada buku, bisa lihat YouTube, pembelajaran seperti apa, materi apapun harus dipelajari. Jangan mau dibodohin. Kita harus belajar terus, cari ilmu terus, tanya teman, tanya gurunya, Bu, apa yang tidak paham ditanyakan. Jangan diam aja. Kalau nggak tanya itu sesat di jalan, betul. Kalau nggak tanya diem aja malah keblondro atau nggak malah salah jalan, itu betul. Makanya dari sekarang jangan mau dibodohin orang, jangan mau tersesat. Kita harus belajar dan belajar. Apalagi tugasnya nanti akan Bu Farid tuliskan setelah video ini selesai ya. Di rumah baik-baik.